Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran farmakoterapi, sistem pernafasan dan infeksi. Untuk materi kita hari ini yang akan kita bahas yaitu eh, farmakoterapi COPD, atau Chronic Obstructive Pulmonary Disease, atau dalam bahasa Indonesia biasanya disebut sebagai penyakit paru obstruksi kronis atau PPOK. Oke, kita mulai dengan apa yang dimaksud dengan PPOK ya. Mungkin eh, pembelajaran yang sebelumnya telah mempelajari terkait penyakit di sistem pernafasan yang lain yaitu asma. Nah, sekarang kita akan membahas PPOK. Apa sih PPOK itu? Ya, PPOK atau COPD adalah penyakit progresif yang mempengaruhi paru-paru sehingga manifestasi yang dimunculkan adalah kesulitan untuk bernafas. Jadi mungkin mirip gejalanya dengan asma ya, sesak napas atau sulit untuk bernafas, tapi pada dasarnya ada perbedaan antara asma dan juga POK. COPD adalah penyakit paru-paru yang ditandai dengan penyumbatan aliran udara dari paru-paru secara terus-menerus. Nah, penyakit ini merupakan penyakit yang tergolong dalam penyakit yang mengancam nyawa, mengganggu pernapasan secara normal, dan tidak dapat disembuhkan sepenuhnya. Jadi kalau sudah terdiagnosa PPOK atau COPD, maka eh, pasien tersebut tidak bisa disembuhkan sepenuhnya. Tapi sebenarnya bisa dicegah ya, karena nanti kita akan mempelajari apa penyebab sebagian besar ya dari kejadian PPOK ini. Nah, PPOK ini merupakan eh, penyakit paru yang biasanya terdiri dari bronkitis kronis awalnya ya maupun emfisema atau bisa juga gabungan dari keduanya yaitu bronkitis kronis dan juga emfisema. Nah, apa itu? Nanti kita jelaskan sedikit ya. Nah, ini adalah mekanisme yang mendasari dalam keterbatasan aliran eh, udara dalam penyakit PPOK. Yang pertama, yang di sebelah kiri ini adalah adanya penyempitan ya, penyempitan jalur nafas dikarenakan adanya inflamasi atau adanya fibrosis atau adanya plak ya, adanya sumbatan atau obstruksi dan juga bisa adanya resistensi, peningkatan resistensi jalan nafas. Kemudian yang kedua bisa terjadi akibat adanya destruksi parenkim. Ya. Destruksi parenkim ini bisa disebabkan karena kekurangan attachment dari alveolar atau hilangnya attachment dari alveolar dan penurunan elastisitas ya. Sehingga dua penyebab ini mengakibatkan adanya keterbatasan jalur nafas atau jalan nafas sehingga manifestasinya tadi adalah kesulitan untuk bernapas. Nah, kita ingin memahami terlebih dahulu fungsi paru secara normal. Mungkin sudah kita kenal jalur nafas atau saluran pernafasan itu dimulai dari trachea, kemudian nanti menyempit ya, ada bron eh, bronkus, kemudian ada bronchiolus, dan nanti di bagian akhir ini ada alveolus yang merupakan tempat pertukaran
udara. Nah, ini adalah struktur paru ya yang tadi kita sebutkan dimulai dari trakea, kemudian nanti ada bercabang menjadi bronkus, nanti bercabang menjadi lebih kecil bronkiolus, dan nanti di ujungnya itu adalah alveolus yang bentuknya bulat-bulat seperti anggur seperti itu. Nah, di bagian dalam alveolus inilah yang terjadi pertukaran udara. Nah, tapi ketika seseorang sudah punya COPD, tadi mungkin bisa ada obstruksi di jalan nafas. Nah, obstruksi di jalan nafas bisa terjadi mulai dari bronkus, bronkiolus, kemudian atau ada proses destruksi gitu ya, destruksi ada perubahan struktur dari si alveolusnya. Ya, mungkin bisa dibedakan. Yang sini ini adalah alveolus normal, jadi kalau dipotong gitu ya ada bulatan-bulatan seperti buah anggur. Tapi kalau misalnya sudah terjadi eh, COPD atau PPOK maka berubah ya. Jadi struktur eh, alveolusnya jadi berubah ya, bahkan ada dinding-dinding alveolusnya yang hancur seperti itu, melebur sehingga menjadi lebih besar bergabung gitu. Tapi bukan berarti semakin besar permukaannya itu semakin baik ya, tapi mengganggu dalam hal pertukaran gas tadi atau pertukaran udara. Juga bisa jadi penyempitan karena adanya konstriksi di bagian saluran nafasnya, ataukah menjadi isi dengan mukus gitu ya. Nah, ini gambarannya, gambaran aliran udara atau jalur pernapasan yang normal itu ya. Kemudian kalau pada COPD ada eh, kontraksi di bagian otot polos di saluran nafasnya, bisa kemudian ada obstruksi di jalur nafasnya akibat banyaknya mukus, produksi mukus, kemudian di bagian alveolinya terjadi hiperinflasi dan juga destruksi, dan sehingga mengakibatkan adanya kehilangan elastisitas. Kemudian bisa juga ada remodeling di bagian jalan nafas. Nah, tadi di awal sudah disebutkan bahwa PPOK itu merupakan penyakit paru yang diawali atau terdiri dari bronkitis kronis dan juga emfisema. Nah, bronkitis kronis itu adalah suatu penyakit peradangan di bagian bronkus yang terjadi secara lama gitu ya, secara kronis dalam jangka waktu yang lama, yang biasanya manifestasinya adalah eh, batuk ya, batuk berdahak yang tidak kunjung sembuh. Kemudian kalau emfisema ya, emfisema ini adalah penyakit yang ditandai adanya perubahan dari struktur si alveolusnya tadi. Nah, ini ada patogenesis baik itu bronkitis kronis dan emfisema. Jadi biasanya kebanyakan ya kedua penyakit ini disebabkan oleh gaya hidup ya. Gaya hidup yang dimaksud di sini adalah kebiasaan merokok ya. Kemudian eh, kejadian infeksi di bagian saluran napas ya, sebelumnya gitu ya. Mungkin ada beberapa kali pernah terserang infeksi di saluran pernafasan, atau adanya polusi ya, polusi di lingkungan, bisa di lingkungan kerja atau di lingkungan sekitar. Seperti itu. Nah, dari tiga hal ini mengakibatkan adanya proses inflamasi. Inflamasi ini salah satu
reaksi dari tubuh kita ya untuk menanggulangi adanya zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Ya. Nah, kemudian dari proses inflamasi itu tadi kan nanti dia akan melepaskan mediator-mediator, yaitu berupa bradikinin, histamin, dan juga prostaglandin, yang akhirnya mengakibatkan peningkatan permeabilitas kapiler. Nah, yang itu nanti akan berdampak kalau di gambar ini ya, kalau adanya peningkatan permeabilitas kapiler, nanti ada proses pelepasan gitu ya, neutrofil dan yang lain sebagainya. Nah, nanti bisa berimbas ke eksudasi seluler ya, sehingga menjadi bengkak, timbul pembengkakan di area yang terinfeksi tadi atau yang inflamasi tadi, dan biasanya itu eh, mengandung mukus ya, mengandung mukus karena adanya hipersekresi dari mukus. Nah, dan akhirnya nanti manifestasinya kalau banyak mukus di saluran pernafasannya, sehingga manifestasi yang muncul adalah batuk yang persisten atau yang tidak kunjung sembuh. Mungkin disertai juga tadi kesulitan bernafas atau sesak napas. Ya. Kalau yang di sini ini adalah patogenis dari emfisema ya. Jadi emfisema itu penyebabnya adalah kebiasaan merokok ya. Karena eh, yang terkandung zat-zat yang terkandung dalam rokok itu merupakan radikal-radikal bebas yang nantinya akan memicu eh, proses inaktivasi dari AT1 ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita punya enzim ya, enzim AT1 ya. Tapi ketika terlalu banyak radikal bebas yang diberikan, ada yang masuk ke dalam tubuh akibat merokok, maka terjadi proses inaktivasi oleh radikal bebas tersebut ya pada AT1, atau ada beberapa orang yang punya eh, defisiensi atau kekurangan AT1 itu ya, enzim alfa 1 AT1 itu. Nah, sehingga mengakibatkan peningkatan neutrofil elastase. Nah, akibatnya nanti adanya kerusakan di jaringan atau adanya destruksi di jaringan terutamanya di bagian alveolus. Ya nanti manifestasinya ya tadi mengakibatkan terganggunya atau terbatasnya pertukaran udara di bagian alveolus tersebut, dan akhirnya pasiennya menjadi kesulitan untuk bernafas. Nah, ini beberapa faktor risiko terjadinya PPOK. Yang pertama faktor genetik. Di sini lebih ke tadi defisiensi alfa 1 antitrypsin ya. Kemudian usia dan juga jenis kelamin. Kalau usia karena tadi kaitannya adalah dari polusi, kemudian gaya hidup. Dan biasanya PPOK ini cenderung lebih beresiko ketika usianya semakin dewasa atau sudah matang. Ya, berbeda dengan asma ya. Kalau asma munculnya biasanya lebih di usia muda. Kemudian kalau jenis kelamin eh, mungkin berkaitan dengan apa ya, resiko pekerjaan mungkin ya, kemudian gaya hidup itu juga bisa berpengaruh. Kemudian adanya faktor resiko yang berikutnya adalah perkembangan dan pertumbuhan dari paru-paru, bagaimana terpaparnya oleh partikel infeksi, ya, kemudian status sosial ekonomi, kemudian apakah punya eh, riwayat asma ataupun hiperaktivitas saluran napas, bronkitis kronis dan juga infeksi. Ini beberapa faktor resiko pasien yang rentan terserang. Nah, kemudian penyebab dari PPOK tadi sudah
singgung sedikit, yaitu paling utama adalah asap rokok ya. Jadi tidak berarti pasien yang terkena PPOK hanya pasien yang merokok. Jadi bisa saja para perokok pasif ya, tapi yang sehari-hari dia juga ikut menghirup asap rokok itu juga bisa terserang PPOK. Jadi tidak hanya berbahaya bagi orang-orang yang perokok aktif, tapi perokok pasif juga eh, rentan terserang PPOK. Kemudian polusi dari pembakaran ya, dan juga akibat partikel-partikel gas berbahaya. Misalnya di lingkungan kerja gitu ya. Jadi ada limbah-limbah gas. Nah, yang itu bisa ketika kita terpapar terlalu banyak dan dalam jangka waktu yang lama itu bisa menyebabkan PPOK. Nah, bagaimana cara mendiagnosa PPOK? Biasanya para klinisi dia menggunakan tes diagnosa yang sederhana dengan menggunakan spirometer. Jadi disebutnya adalah pengukuran spirometri menggunakan spirometer. Jadi apa yang diukur dari spirometer tersebut adalah ada dua hal ya, ada FVC atau Force Vital Capacity, yaitu jumlah udara yang terbanyak yang bisa dihembuskan secara paksa setelah menarik nafas sedalam mungkin. Kemudian yang kedua adalah FEV1, FEV1 atau Force Expiratory Volume in 1 second, yaitu jumlah udara yang dapat dihembuskan dalam 1 detik pertama. Jadi pakai alat seperti ini, nah nanti pasiennya diminta eh, menghembuskan gitu ya, menghembuskan nafas dan nanti akan diukur berapa persen, baik itu FPC dan juga FEV1 gitu. Nah, dengan spirometri ini bisa mendeteksi ya, apakah ini nantinya akan mengarah ke COPD atau PPOK atau tidak dari nilai hasil pengukuran FVC dan juga FEV1-nya. Nah, ini ada stage-stage-nya ya dari hasil pengukuran spirometri tersebut. Jadi pada saat proses pengukuran dengan spirometri, pasien juga biasanya dilakukan uji bronkodilator ya untuk menegakkan diagnosa apakah memang benar POK dengan cara memberikan bronkodilator inhalasi sebanyak 8 hisapan dan 15 sampai 20 menit berikutnya itu dilihat apakah ada perubahan nilai FEV1-nya. Nah, ini stage-stage-nya tingkat keparahan dari PPOK. Dilihat dari nilai rasio FEV1 dan FVC-nya. Ya. Semakin kecil ya eh, persentase hasil pengukuran dan rasio dari FEV1 per FVC-nya, maka itu stage-nya semakin berat. Nah, bagaimana cara untuk pengobatan ya? Pengobatan eh, COPD ya tujuannya yang pertama adalah untuk menghilangkan gejala. Kemudian yang kedua, karena tadi tidak bisa disembuhkan, tapi kita bisa melakukan terapi untuk menghambat ya atau memperlambat progresivitas dari penyakitnya supaya tidak bertambah parah. Kemudian untuk meningkatkan toleransi gitu ya, supaya tetap bisa beraktivitas dengan lancar sehari-hari, kemudian mencegah terjadinya komplikasi ataupun bisa melakukan pengobatan terhadap komplikasi yang sudah terjadi dan juga meningkatkan status kesehatan secara keseluruhan. Ya. Nah, untuk terapi COPD ini terbagi menjadi dua ya pada saat kondisi yang akut. Pada saat kondisi akut ini maksudnya pada saat eksaserbasi atau pada saat kekambuhan gitu ya. Dan juga manajemen COPD yang kronis ya. Kronis ini berarti
untuk memaintain tadi ya, untuk memaintain si pasien supaya bisa tetap beraktivitas sehari-hari, kemudian tanpa disertai gejala-gejala yang mengganggu. Nah, ini manajemen COPD eh, biasanya sih ya untuk gejalanya eh, biasanya dimulai dari gejala yang mungkin ringan gitu ya atau yang jarang munculnya tapi nanti perlahan-lahan dia akan semakin memburuk 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 seperti itu atau bertambah parah atau sering muncul dan ketika itu eh, ketika tidak mendapatkan terapi secara optimal seperti itu. Nah, kemudian biasanya bisa diberikan antibiotik ketika ada eh, kondisi infeksi yang terdiagnosis ataupun obat-obatan yang lain yang biasa diberikan yaitu untuk menghilangkan gejala eh, sesak napas yang mungkin bisa diberikan bronkodilator ataupun steroid inhalasi supaya memudahkan pasien untuk bernapas. Nah, tapi nanti kita akan bahas bagaimana cara memilih terapinya ya. Jadi sebelum memilih terapinya apa obat yang sesuai gitu, kita harus melakukan penentuan keparahan ya. Jadi bagaimana stage COPD si pasien saat ini. Kemudian pertimbangan yang lain itu menilai gejala gitu ya. Eh, apakah ada keterbatasan jalan nafas, apakah ada risiko perparahan kah, atau saat ini sedang terjadi eksaserbasi dan juga komorbid yang lain. Nah, untuk menilai gejala dari COPD, biasanya para klinisi bisa menggunakan kuesioner ya. Ada 3 jenis kuesioner yang bisa digunakan, yaitu kuesioner COPD Assessment Test atau kuesioner Clinical COPD dan juga MMRC Breathlessness Scale. Jadi bisa dipilih salah satu. Untuk kuesioner ini seperti apa isinya? Kalian bisa coba membacanya di Gold Guideline ya. Jadi dari guideline untuk COPD yang biasanya setiap tahun akan selalu diupdate gitu ya. Gold itu apa? Ini kepanjangannya ya, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Jadi ada guideline yang di situ dijelaskan isi dari masing-masing eh, kuesioner untuk mengakses atau menilai gejala itu seperti apa. Kemudian untuk menilai keparahan, kita menggunakan tadi hasil spirometri perbandingan antara atau rasio antara FEV1 dengan FVC-nya. Ya, ini penilaian keparahannya apakah mild, moderate, severe ataupun very severe. Nah, kemudian menilai eksaserbasi dinilai ya eh, apakah ada eksaserbasi dalam 1 tahun terakhir. Kalau misalnya ada, berapa kali seperti itu. Jika pasiennya mengalami eksaserbasi 2 atau lebih dalam 1 tahun terakhir atau nilai pengukuran FEV1-nya kurang dari 50% dari nilai prediksi, maka itu risiko tinggi. Tapi kalau atau pasiennya ada 1 kali eksaserbasi atau lebih gitu ya, kemudian pasiennya sampai dirawat karena eksaserbasi tersebut itu juga tergolong dalam risiko tinggi. Ini untuk asesmennya tadi ya, untuk penilaiannya, pengelompokannya di pasien dikelompokkan di grup A, B, dan E berdasarkan tadi eh, hasil pengukuran spirometri, kemudian penilaian gejala menggunakan kuesioner dan juga eh, penilaian tingkat keparahannya ya dan juga riwayat eksaserbasi dalam tahun per tahunnya.
Nah, bagaimana sih membacanya gitu ya? Nah, yang masuk di kelompok A itu adalah ini yang grade hasil MMRC-nya 0 sampai 1 atau hasil kuesioner CAT-nya itu kurang dari 10. Kemudian pasiennya histori eksaserbasinya 0 sampai 1 moderate exacerbation dan tidak sampai dirawat di rumah sakit. Ini masuk kelompok A. Kemudian kalau yang kelompok B, kalau nilai MMRC-nya lebih dari sama dengan 2 atau CAT-nya itu lebih dari dengan sama dengan 10 dan riwayat eksaserbasinya juga sama dengan A, itu masuk ke kelompok B. Kemudian kalau yang kelompok E ini untuk yang punya riwayat eksaserbasi lebih dari sama dengan 2 dalam setahun atau lebih dari 1 kali itu dirawat di rumah sakit karena eksaserbasi. Itu masuk kelompok E. Nah, nanti terapinya menyesuaikan dari pengelompokan yang hasil asesmen ini tadi. Nah, ini beberapa eh, pasien untuk menilai komorbiditas ya. Jadi beberapa penyakit yang biasanya sering di apa ya, yang sering diderita ya atau komorbid juga yang diderita oleh pasien COPD ya. Ini ada beberapa yaitu penyakit kardiovaskular, osteoporosis, infeksi di saluran nafas, ansietas, depresi, DM, kanker paru dan juga bronkiektasis ya. Nah, bagaimana terapi yang diberikan? Nanti sesuai kelompoknya akan kita bahas. Tapi yang awal sih yang disarankan lebih ke non farmakologi. Ya, non farmakologi di sini adalah mengubah gaya hidup ya, yaitu berhenti merokok atau smoking cessation. Kemudian yang kedua adalah vaksinasi. Ini bisa dilakukan untuk mencegah ya, untuk mencegah kejadian COPD-nya dan juga terapi menggunakan obat. Nah, ini ada kelompok obat-obatan yang biasa digunakan dalam terapi COPD, ada golongan beta 2 agonis, ada antimuskarinik, ada metilsantin, kemudian ada kombinasi bronkodilator, ada inhale kortikosteroid, kemudian bisa oral kortikoid, kemudian ada juga fosfodiesterase 4 inhibitor, antibiotik, mukoregulator, dan juga agen antioksidan dan antiinflamasi lainnya. Nah, kita mulai dengan manajemen COPD stabil atau kalau di slide sebelumnya disebutkan adalah manajemen COPD yang kronik gitu ya. Ada 2 goal terapi dari manajemen COPD yang stabil. Yang pertama adalah mengurangi gejala ya. Dan yang kedua adalah mengurangi resiko atau mengurangi perparahan progresivitas dari penyakitnya. Nah, ini tadi kan kita sudah mengelompokkan pasiennya ke grup A, B, dan E. Nah, ini adalah pilihan ya, golongan obat yang menjadi pilihan pertama untuk pasien sesuai dengan grupnya. Untuk pasien grup A diberikan bronkodilator ya. Bronkodilator di sini eh, bisa menggunakan beta 2 agonis ya. Nanti pilihannya ada banyak, tapi biasanya memang yang disarankan adalah single inhaler ya. Jadi itu lebih disarankan selain lebih nyaman bagi pasiennya, tapi dan juga lebih efektif dibandingkan diberikan inhaler yang lebih dari satu. Kemudian untuk grup B, ini disarankannya adalah kombinasi antara LABA dan LAMA. LABA ini adalah long acting beta 2 agonis, sedangkan LAMA adalah long acting antimuskarinik. Kemudian untuk yang grup E itu juga sama kombinasi antara LABA dan LAMA.
Tapi kemudian ada disarankan ditambah dengan inhaler kortikosteroid ketika hasil pengukuran eosinofil darah dari pasien itu lebih dari 300. Nah, kemudian ini manajemen terapinya ya, mulai dari dilakukan review. Review di sini dilakukan penilaian terhadap gejala, kemudian eh, kesulitan bernapas dan juga eksaserbasi. Kemudian dilakukan pemilihan atau pemberian terapi non farmakologi, pendekatan terapi non farmakologi, kemudian bagaimana teknik inhaler dan juga kepatuhan dilakukan penilaian di sini. Lalu nanti bisa dilakukan adjust atau pengaturan, misalnya apakah ada meningkatkan dosis kah, atau menambah obat, atau mengganti eh, device inhaler kah, atau mengurangi deeskalasi. Nanti lanjut lagi review kembali, kemudian akses kembali, baru adjust kembali. Jadi seperti itu siklusnya untuk eh, pasien yang PPOK-nya stabil. Ya. Nah, ini untuk follow up ya, follow up treatment farmakologi. Nah, ketika terjadi eksaserbasi gitu ya, pada saat kondisi dia lagi di terapi pada kondisi kronis tadi atau pada kondisi stabil, maka eh, diberikan laba atau lama. Nanti dilihat hasil pengukuran eosinofil darahnya, apakah kurang dari 300 atau lebih dari 300. Ini nanti kalau kurang dari 300 maka disarankan kombinasi antara laba dengan lama, kemudian kalau yang lebih ditambahkan dengan CS atau inhaled corticosteroid. Kemudian jika eh, tidak ada perbaikan, misalnya ya bisa ditambahkan lagi. Misalnya kalau tidak ada perbaikan di sini, tetap hasil pengukuran eosinofil darahnya lebih dari 300, maka diberikan dupilumab. Ya. Atau bisa dengan roflumilast ketika nilai FEV1-nya kurang dari 50%, atau bisa diberikan antibiotik azitromisin. Ini tergantung kondisi dari si pasien. Nah, ini macam-macam tadi bronkodilator. Ada yang beta 2 agonis, ada yang SABA, ada yang LABA. Kemudian ini duration of action-nya untuk yang SABA ini bervariasi ya menurut guideline gold yang terbaru. Kalau yang tahun sebelumnya di sini ada dituliskan gitu ya, misalnya 6 sampai 8 jam misalnya seperti itu, atau eh, 12 jam misalnya, atau 10 jam. Tapi kalau yang terbaru di sini duration of action-nya sudah tertulis variabel, karena mungkin di berbagai negara yang beredar eh, durasi of action dari masing-masing obat di Sabah ini berbeda-beda mungkin ya, sehingga ditulisnya seperti itu. Kemudian ini laba, duration of actionnya ada yang 12 jam, ada yang 24 jam, begitu juga untuk yang lama, kemudian yang sama, kemudian ini yang kombinasi, kombinasi SABA dengan sama dalam satu device. Kemudian ini kombinasi laba dengan lama dalam satu device. Kemudian ada golongan metilsantin. Ini yang kombinasi laba dengan ICS atau inhaled corticosteroid dalam satu device. Ini yang triple kombinasi di satu device. Ini PDE4 inhibitor tadi atau PDE3 inhibitor. Kemudian antimukolitiknya, ini mukolitik, kemudian biologiknya. Berapa yang bisa digunakan nanti menyesuaikan dengan algoritma yang tadi di sebelumnya ya.
Kemudian kalau yang ini adalah non farmakologi ya, manajemen non farmakologi untuk pasien grup A, esensialnya direkomendasikan adalah smoking cessation. Jadi harus menghentikan ya merokok, kemudian juga direkomendasikan melakukan aktivitas fisik, misalnya melatih aktivitas fisik berolahraga secara ringan, misalnya ya. Tapi juga eh, di guideline lokal ada yang menyarankan untuk melakukan vaksinasi ya. Vaksinasi yang dilakukan bisa bervariasi tergantung eh, jenis apa ya, jenis virus yang biasanya sering eh, mengakibatkan apa ya, kejadian pneumonia ataupun eh, gangguan pada sistem pernafasan di daerah-daerah tertentu ya. Kemudian pada kelompok B dan E itu juga sama ya, smoking cessation, kemudian ada rehabilitasi pulmoner, ya, ada eh, terapi, mungkin ya terapi proses rehabilitasi berkaitan dengan parunya, kemudian aktivitas fisik dan juga bisa disarankan vaksinasi. Nah, yang sekarang adalah manajemen eksaserbasi atau pada saat kejadian COPD-nya yang akut gitu ya. Nah, eksaserbasi dari COPD adalah kejadian akut ya yang biasanya ditandai dengan adanya perburukan dari eh, gejala respirasinya. Biasanya pasiennya sesak nafas gitu ya. Dan itu biasanya tidak bisa tertangani dengan eh, bronkodilator di rumah misalnya seperti itu ya. Nah, ini klasifikasi dari keparahan eksaserbasinya ya. Jadi biasanya ada tergolong mild, moderate atau severe bergantung dari eh, sesak nafas, kemudian RR-nya, kemudian heart rate-nya, kemudian pengukuran saturasi oksigen dan juga C-reaktif protein dalam darahnya seperti itu. Ya, itu dari sini bisa dinilai eh, apakah nanti masuk yang mild, moderate ataupun yang severe, juga bisa disertai dengan eh, melakukan kultur gitu ya, kultur dahaknya atau sputum kah, atau tes virus kah dan yang lain sebagainya. Kemudian juga mempertimbangkan diagnosis yang lain. Apakah ini kejadian eksaserbasi dari COPD ataukah dari diagnosis yang lain. Misalnya bisa jadi heart failure karena gejalanya mungkin mirip pneumonia ataupun pulmonary embolism. Nah, ini adalah manajemen untuk eksaserbasi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah manajemen untuk eksaserbasi yang tidak mengancam nyawa, ya. Eksaserbasi yang severe tapi tidak mengancam nyawa. Jadi yang pertama adalah kita nilai keparahannya tadi ya berdasarkan gejala, kemudian gas darah, analisa gas darah atau saturasi oksigennya gitu ya, dan juga radiografi dari hasil ronsen parunya gitu ya. Kemudian diberikan suplemental oksigen ya, itu juga disarankan supaya membantu mengurangi sesak nafasnya. Kemudian pemberian bronkodilator eh, bisa dilakukan peningkatan dosis atau frekuensi dari SABA ya ataupun sama, atau mau kombinasi SABA dengan sama dengan antikolinergik, atau menggunakan laba ketika pasien sudah stabil, kemudian disarankan menggunakan spacer dibanding atau nebulizer ya ketika diperlukan. Kemudian bisa juga diberikan oral kortikosteroid ya untuk membantu perbaikan gejala.
Kemudian bisa diberikan antibiotik secara oral ketika ada tanda ke arah infeksi bakteri. Lalu mungkin ketika diperlukan gitu ya bisa diberikan ventilator. Berarti ini kunci penting dari manajemen eksaserbasi menurut evidence-nya. Kalau dari sini yang evidence yang paling baik adalah diberikan sistemik kortikosteroid. Jadi sistemik kortikosteroid itu dapat meningkatkan angka FEV1, kemudian oksigenasi dan juga mengurangi durasi dirawat inap ya. Jadi mempercepat recovery, durasi terapi, tapi tidak boleh lebih dari 5 hari untuk kortikosteroid sistemik ini maksudnya yang oral gitu ya. Kemudian yang ini yang non-invasive mechanical ventilation atau ventilator tadi ini diberikan ketika pasien yang punya eh, gagal nafas akut ya supaya mencegah eh, mortalitas dari si pasien. Evidence yang paling baik ya. Antibiotik ketika diindikasikan boleh diberikan, namun itu juga tidak boleh terlalu lama durasinya, normalnya selama 5 hari. Ini ringkasan intervensi untuk mengurangi frekuensi dari eksaserbasi. Ya, bisa menggunakan bronchodilator kah, dan yang lain sebagainya. Nanti bisa dibaca. Nah, kalau yang ini udah ya, ini perbedaan ya sedikit di akhir ya. Apa sih yang membedakan antara asma dengan PPOK? Bisa kita lihat di tabel ini. Asma itu biasanya disebabkan oleh paparan alergen di sekitar, misal debu, binatang, spora, gitu ya. Kalau PPOK lebih kepada paparan asap rokok, polusi dan juga gas berbahaya. Kemudian kalau asma itu relatif reversible, jadi jika terjadi obstruksi atau penyempitan atau konstriksi gitu ya, konstriksi saluran nafas itu bisa diatasi dengan bronchodilator ya. Kalau yang PPOK cenderung irreversible, sukar dikembalikan ke keadaan normal ya. Apalagi kalau sudah terjadi abnormalitas ataupun destruksi pada alveolinya ya. Kemudian kalau asma itu cenderung tidak dapat dicegah karena kebanyakan dipengaruhi oleh faktor genetik ya. Tapi kalau PPOK relatif dapat dicegah. Misalnya dengan cara memperbaiki gaya hidup, ya tidak merokok atau tidak mengurangi paparan asap rokok atau mengurangi paparan gas berbahaya lainnya. Kemudian kalau pada asma, perbedaan yang terakhir adalah terjadi penyempitan pada saluran nafas. Ya, jadi hanya terjadi proses inflamasi gitu ya yang nantinya akan bisa eh, kembali lagi gitu ya. Sedangkan PPOK itu terjadi kerusakan di organ nafas atau terjadi obstruksi seperti itu. Ya. Nah, ini guideline yang bisa kalian baca-baca ya. Yang ini tadi yang saya maksud adalah gold tadi ya. Khusus guideline untuk COPD yang setiap tahun biasanya selalu ada reportnya, selalu ada pembaharuan ya. Dan bisa diakses secara gratis gitu di websitenya. Kemudian yang di kanan ini adalah pedoman dan tata laksana untuk di Indonesia untuk PPOK yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Itu silahkan nanti coba dipelajari kembali di di guideline itu atau di pedomannya itu sangat banyak informasi yang bisa dibaca ya. Terkait khususnya PPOK mulai dari awal bagaimana cara mendiagnosis, bagaimana cara eh, terapi, kemudian bagaimana cara maintenance-nya supaya tidak
bertambah parah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.